Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Hamdan yuwafi wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukr. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabatku jamaah Majlis Keluarga Indonesia, sahabatku yang uhibbukum fillah, mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita, Allah senantiasa memberkahi kita semua di pagi ini yang insya Allah pagi yang penuh berkah. Mari kita manfaatkan dengan berbagai amal kebaikan yang menjadi bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmatnya. Nikmat yang telah Allah berikan mulai kita bangun pagi, alhamdulillah kita masih bisa membukakan mata kita, kembali Allah hidupkan kita, kembalikan roh kita, kemudian kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjalani kehidupan ini dengan mudah-mudahan lebih baik lagi di hari ini. Dan tentu kenikmatan iman dan Islam menjadi satu kenikmatan yang wajib kita syukuri. Dengan bukti itulah seperti kita ngaji di pagi ini menjadi sebuah bukti kesyukuran kita terhadap kenikmatan iman dan Islam. Dan tentu salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan salawat itu juga menjadi suatu bekal untuk kita amal kebaikan yang akan berdampak kepada kita di dunia maupun di akhirat, karena salawatlah yang membuat pintu langit terbuka, doa-doa kita tidak menggantung, doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan salawat pula kita berharap bisa berjumpa dengan kasih hati kita, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan mendapatkan syafaat yang agung di akhirat kelak. Itu kenikmatan yang tentu kita dambakan di akhirat kelak. Ketika orang tidak lagi naungan kecuali naungan dari Allah, tidak lagi syafaat kecuali syafaat yang diberikan oleh Allah, dan syafaat agung itu adalah diberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan alhamdulillah di tiap pagi kita selalu menjalankan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Betapa banyak teladan-teladan yang telah diberikan oleh Rasulullah kepada kita, dan salah satunya harus diilmui, harus kita mendapatkan ilmu agar kita paham apa yang dilakukan oleh Rasulullah, apa yang sudah diteladankan oleh Rasulullah kepada kita semua. Dan di pagi ini saya mengajak diri saya juga jamaah semuanya untuk memanfaatkan pagi yang indah ini dengan sedekah. Dan eh, ada dua malaikat yang disebut oleh Rasulullah SAW yang turun ke muka bumi. Yang satu mendoakan kepada kita, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah, berikan kepada orang yang berinfak di pagi hari ini dengan balasan yang terbaik. Kemudian malaikat yang satunya lagi berdoa, Allahumma a'ti mumsikan khalafa, ya Allah, berikan kepada orang yang enggan untuk berinfak di pagi hari, yang enggan untuk membagikan hartanya di pagi hari dengan talafa, kehancuran. Dan inilah doa para malaikat yang mudah-mudahan kita termasuk di bagian golongan orang yang pertama tadi, ya, orang yang selalu berinfak fisabilillah di pagi hari. Dan alhamdulillah wa syukurillah kita masih bisa melanjutkan satu tema penting tentang tazkiyatun nafs, sebuah metode pendidikan Nabi SAW dalam mendidik para sahabatnya, sehingga sahabat yang mulia ini menjadi sahabat utama yang kemudian kita tahu generasi terbaik yang sudah menguasai dunia, hampir 23 dikuasai oleh
eh, kaum muslimin saat itu di masa Umar bin Khattab, kemudian diingatkan oleh para generasi selanjutnya, generasi salafus soleh, yang itu sesungguhnya sudah jadi teladan bagi kita bagaimana untuk kembali membangkitkan Islam. Kita mencapai kembali kebangkitan Islam dengan cara meneladani salafus saleh, yaitu generasi terbaik itu. Dan insya Allah di pagi ini kita khusus membahas tentang keluarga. Dan keluarga yang kita idamkan adalah keluarga yang tentu meneladani Rasulullah SAW. Dan alhamdulillah Bapak Haikal kembali mengingatkan di episode kemarin dalam surat Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Rasulullah diperintah untuk berkata, in kuntum tuhibbunallah, jika engkau mencintai Allah maka fattabi'uni, maka ikutilah aku, yaitu ikutilah Rasulullah. Kemudian Allah menjanjikan satu ampunan, yaghfir lakum dzunubakum. Kemudian Allah mengampunkan akan yuhibbukumullah, Allah menjanjikan satu kecintaan dari Allah, dan kemudian yaghfir lakum dzunubakum, dan untuk ampunan darinya. Alhamdulillah deh. Assalamualaikum deh. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat walafiat, insyaallah. Ya barakallah. Ini untuk tentang metode ini memang saya terinspirasi dalam surat An-Nahl saat di Hmm. kan ada ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadil Nah, bihi ahsan ya. Ada ternyata itu menjadi nah, sebuah prinsip ya dalam mendidik itu ya. Dakwah ya itu bil aslinya hikmah mendidik wal ya. mau'izatil hasanah. Dan ini dakwah itu adalah pendidikan, dan tidak hanya para ustaz sebenarnya yang bertanggung jawab untuk mendidik Oh saja. iya, Kita pun ini berwajib berdakwah terhadap anak kita, jelas. pasangan kita, saudara-saudara kita, dan tentu kalau tidak punya ilmu, wah, nggak mungkin dia bisa berdakwah ini ya. Nggak bisa. Betul. Insya Allah. Betapa Tafadhol penting deh, ilmu tafadhol itu. masykurah deh. Nah, betapa penting ilmu itu. Yarfa'illah alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat. Orang yang berilmu itu Allah angkat derajat. Dan ketika Allah angkat derajat itu automatically orang menghormati. Nah, ini sebenarnya saya mengambil dari situ kalau lagi mau membahas soal Imam Mahdi gitu. Sebab Imam Mahdi itu nggak ada yang nolak kecuali orang kafir. Artinya ketika Abu Bakar al-Baghdadi pemimpin ISIS mengangkat dirinya sebagai Imam Mahdi, banyak yang nolak gitu ya. Ketika eh, siapa lagi tuh ya Imam Mahdi palsu tuh ya, Mirza Ghulam Ahmad misalnya mengangkat dirinya sebagai Imam Mahdi akhir zaman, banyak yang nolak. Karena memang Imam Mahdi itu nggak bakal diangkat oleh manusia. Ini menjadi pertentangan juga kan untuk orang-orang yang betul-betul menentang keberadaan Hizbut Tahrir kan, HTI kan, gitu. Sementara HTI mengatakan wajib mengupayakan imam gitu. Kalau nggak diupayakan nggak bakal datang pakai dalil juga. Makanya dari itu kalau kami kita nih Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa Imam Mahdi itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika diangkat oleh Allah nggak ada yang menolak. Karena memang telah Allah angkat derajatnya lebih awal dan kita langsung patuh dan taat sebagai orang mukmin. Gitu, nggak ada pertentangan lagi. Jadi mohon maaf agak nyinggung nyempong ke sana sedikit sebelum masuk ke tazkiyatun nafs. Ya, karena memang dari situ ya Allah tuh Subhanahu wa taala itu ketika Allah tetapkan itu no doubt, nggak ada yang membantah, nggak ada yang bisa apa namanya menegosiate, nggak ada. Ini benar memang ini. Tiba-tiba saja semuanya itu taat kepada Al-Mahdi. Nah, begitu juga orang alim di sekitar kita. Nggak usah dibilangin, tiba-tiba kita hormat padanya. Yarfa'illahilladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Tiba-tiba kita tuh hormat, tiba-tiba kita tuh patuh gitu. Tidak ada pertentangan gitu ya. Ambil contoh siapa? Yang orang bilang pintar padahal nggak pintar. Rocky Gerung ya. Orang banyak yang hormat padanya, terpukau dengan ucapan kata-katanya. Nah, kalau kita perhatikan tidak.
pinternya adalah apa namanya mem- 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 me- mengembaliin gitu loh. Pinternya itu dalam debat itu apa namanya, ya menjungkir balikan pendapat orang di depannya dengan literasi buku, literasi daftar pustaka yang sebenarnya tidak juga benar apa yang disampaikan gitu ya. Apa nah? Ayo, fokus, Kenapa? fokus. Hah? Oh iya, ya silakan. Udah, ya. Fokus, fokus, fokus. Ya. Jadi begitu juga tentang ini gitu loh. Ketika kita bicara soal tazkiyatun nafs, bahwa yang diperlukan itu nomor satu keilmuan gitu, keilmuan, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala akan membuat ketika kita cukup daripada ilmu, maka keluarga pun menghargai, keluarga pun menghormati, anak istri pun menghormati, sehingga ada wibawa gitu loh. Banyak bapak-bapak yang kehilangan wibawa di depan istri dan anaknya karena memang nggak mumpuni, boro-boro bisa mendidik, uang dirinya aja nggak beres dalam mendidik dirinya sendiri gitu. Sehingga nggak bisa melakukan aplikasi daripada tazkiyatun nafs. Ya, kenapa? Karena dia sendiri menentang keberadaan dirinya, dia sendiri kurang. Jadi saya berangkat dari apa yang Mas Khalid sampaikan tadi. Ya kita dulu ya Ustadz ya, ya betul. Kita dulu harus lebih dulu. Kita harus, udah, kita harus lebih dulu menguasai. Kita harus lebih dulu membaca. Kita harus lebih dulu. Sehingga nanti di depan anak istri kita cukup wibawa untuk mengaplikasikan tazkiyatun nafs. Nah, pola pendidikan seperti inilah. Mari kita lihat kembali ke masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai batu pijakan. Ya, sebagai batu pijakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendidik para sahabatnya dalam satu didikan yang dahsyat, menyampaikan, mencontohkan, mengimplementasikan dengan satu implementasikan yang luar biasa. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Adabani Rabbi fa'ahsin ta'dibi. Telah mendidik Tuhanku atas diriku sehingga menjadi terbaiklah pendidikanku. Dan Sayyidatina Aisyah bilang, bagaimana Nabi itu? Nabi itu kana khuluquhu Qur'anan. Adalah beliau itu seperti Quran yang berjalan. Artinya aplikasi Nabi telah lakukan lebih dulu. Contoh telah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan lebih dulu. Dan itulah yang membuat beliau semakin agung, semakin anggun, semakin wibawa. Sehingga penerapan tazkiyatun nafs menjadi dasar. Salah satu pola daripada tazkiyatun nafs yang saya pelajari, yang saya dalami, itu adalah jujur. Tidak mungkin orang mukmin berbohong. Tidak mungkin orang Islam itu berbohong, tidak mungkin. Nabi katakan sampai berkali-kali. Ketika ditanya apakah mungkin seorang mukmin boros, Nabi menjawab mungkin. Apa mungkin seorang mukmin itu apa namanya? Saya lupa hadisnya, tapi yang paling awal itu boros kalau ditanya. Jadi orang mukmin mungkin saja boros. Kalau kita kiaskan sejenisnya, mungkin saja orang mukmin ceroboh, mungkin saja orang mukmin bodoh, mungkin saja orang mukmin bla bla bla. Apakah mungkin orang mukmin bohong? Nabi langsung menjawab tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin mukmin bohong. Tidak mungkin. Kok berkali-kali? Saya lagi mencontohkan yang Nabi ucapkan. Nabi nggak berhenti ngomong itu dari diri sampai duduk. Tidak mungkin orang mukmin bohong. Tidak mungkin orang mukmin bohong. Nggak mungkin orang mukmin bohong. Nggak mungkin orang mukmin bohong. Sampai Ali bin Abi Thalib yang hadir di situ bilang, aku berharap Nabi diam. Dalam hati itu aku berharap Nabi diam. Kata Sayyidina Ali. Karena berkali-kali Nabi bilang, nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Betapa hinanya orang-orang yang melakukan kebohongan publik terutama.
Nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi, tazkiyatun nafs nomor 1 itu adalah jujurlah. Karena bohong akan berdampak, akan berefek kepada untrusted, tak dipercaya. Bohong akan berdampak pada masa depan. Kalau kita perhatikan, yang korupsi itu kan dia merekayasa, dia kan bohong. Segala macam kejahatan yang terjadi di penjara itu ujung-ujungnya kan semua pangkalnya kan bohong. Segala perselingkuhan yang terjadi dan yang akhirnya pembunuhan itu kan ujungnya pertama kali bohong. Segala perjudian, pembunuhan, pemerkosaan, coba perhatiin, awal pertama kalinya itu kan bohong. Jadi kalau kita perhatikan, musuh daripada tazkiyatun nafs, pendidikan diri itu nomor 1 itu adalah bohong. Maka itu sampai Nabi bilang nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin. Jadi bohong adalah satu kejahatan hakiki. Bohong adalah satu kejahatan yang akan merusak, ya, merusak diri. Kalau awalan kita kemarin bicara soal nafsu, soal jiwa, bukan nafsu ya, jiwa, anfusihim, ya, tazkiyatun nafs, ya, pembersihan diri. Diawali dengan jujurlah, ya, diawali dengan jujurlah. Orang yang bohong itu sampai-sampai jangan dinikah, ya. Artinya apa? Begitu ketahuan bohong, stop, jangan lanjutkan hubungan itu, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, majelis yang saya cintai ini, maka kebohongan adalah awal mula kepetakaan, awal mula musuh daripada tazkiyatun nafs. Dalam konsep tazkiyatun nafs, ya, penyucian diri yang diawali dengan rasa tawaduk, rasa rendah hati, kemampuan untuk melihat orang lain itu baik banget, kemampuan untuk melihat diri sendiri jelek banget. Saya sampaikan kemarin kan, entah juga dari mana, ya mungkin karena hikmah. Karena ud'u ila sabili rabbikum bil hikmah, gitu. Satu podcast yang kemarin, mungkin yang mana yang saya lupa itu, mungkin Helmi Yahya barangkali. Ketika saya ditanya sama orang, oh bukan, oh bukan podcast, bukan. Tanya jawab di Hotel Harvard. Saya ada undangan di Hotel Harvard, ternyata pengajian, ya saya datang, dan ternyata saya di Uber, dicecer kemarin, sama pertanyaan-pertanyaan yang lagi ngetren, yaitu Pizza Hut. Saya bilang, demi Allah saya nggak benci orang yang ngatain saya. Saya nggak ada rasa gimana-gimana gitu ketika orang-orang tuh maki-maki saya. Bahkan para ustadz, ya, yang sampai sekarang juga ikut ngata-ngatain, ikut nyindir, ikut ngata-ngatain gitu ya. Ngelihat ceramah saya dipotong, inilah contoh orang yang nangis soal Gaza tapi minum darah syuhada. Nangis soal Gaza tapi apa katanya dia tuh ikut pembunuhan gitu ya. Saya bilang saya tidak marah, tidak benci sedikit pun. Orang-orang yang menghujat saya soal Pizza Hut pasti orang baik. Gitu loh. Pasti dia orang yang peduli dengan Al-Aqsa. Pasti dia orang yang peduli dengan Gaza. Karena itu marah ketika saya makan pizza. Bagi saya lihatnya kayak gitu ya. Ini tazkiyatun nafs yang langsung aplikasi dengan kasus nih. Cantik banget ya. Ya. Orang-orang yang menghujat saya pasti orang baik. Pasti dia orang yang peduli dengan Al-Aqsa. Gitu. Orang-orang yang tidak menghujat saya dan mendukung saya pasti orang baik. Dia orang paham. Gitu loh. Dia orang yang telah menyelidiki lebih dulu sebelum dia berbuat. Dia orang yang tabayun lebih dulu. Ketika tabayun kan baru tahu kan, gitu ya, bahwa selama tahun 2023 Pizza nggak pernah bayar royalti kan, gitu. Dan sudah 6 bulan, 7 bulan, 8 ya sama sekarang. April, Februari 8. Sudah 8 bulan proses untuk mandiri, tidak bergantung pada Amerika dan mengganti nama dan seterusnya.
dengan kita tahu diperkenalkan restorante dan sebagainya dan sebagainya. Karena saya tahu dari awal sampai akhir soal ini, maka saya nekat gitu ya, mendukung. Ya, saya tahu pasti banyak orang yang akan begini, saya tahu persis. Tapi udah hilang tuh rasa kayak gitu. Kenapa? Udah hilang rasa pengen dinilai baik. Udah hilang rasa itu. Dan itulah salah satu musuh daripada tazkiyatun nafs. Setelah bohong, yang kedua, ujub. Gitu. Pengen dinilai hebat. Pengen dinilai bagus. Pengen dan seterusnya. Kalau kita kembangkan tazkiyatun nafs ini sangat berurusan dengan tauhid. Ya, ketika seorang sholat dalam sebuah ceramahnya Gus Baha, jadi yang pengen tazkiyatun nafs jangan pernah lupa Gus Baha. Gus Baha keren gitu ya. Gus Baha bilang begini, dalam bahasa Jawa saya nggak bisa ngulangi. Yang saya bisa cuman kulon nembe wangsul saking yukyo. Ya. Gus Baha bilang begini, jika ngapain dengan tuh ibadah sholat tuh ngapain? Yang ditanya jawabnya mau masuk surga dan mau masuk dan enggak dan takut masuk api neraka. Gus Baha dengan cerdasnya melakukan proses tazkiyatun nafs kepada jamaahnya berkata begini. Andai kata nggak ada surga, andai kata Allah nggak menciptakan surga dan Allah nggak menciptakan neraka, berarti kamu udah nggak sholat dong. Keren kan? Keren banget. Aduh, ya iya ya gitu, keren banget, keren banget. Orang-orang yang berkata dibalikin sama Gus Baha dengan cara kayak gitu. Jadi umpamanya Allah tidak pangeran nggak ciptakan surga, suargo, dan pangeran nggak ciptakan rokok, neraka, ya jenengan berarti nggak sholat. Itu itu kayak kita kayak dipukul gitu dengar Gus Bah, kayak digampar muka kita gitu ya. Sehingga kita terucap astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rabbi, hamba beribadah karena hamba rindu padamu ya Allah. Karena hamba pengen kembali kepadamu dalam keadaan taat ya Allah. Hamba sholat karena hamba bersyukur kepadamu ya Allah telah kau ciptakan sempurna ini. Hamba beribadah karena hamba ingin kembali kepadamu ya Allah. Maka dari itu ucapan ketika orang meninggal yang paling tepat adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hamba beribadah, hamba menyembahmu ya Allah bukan karena surga dan neraka ya Rabb. Karena engkau telah arhamar rahimin. Karena engkau al-malik al-quddus as-salam. Karena engkau al-mu'min al-muhaimin al-aziz al-jabbar. Karena engkau al-mutakabbir. Engkau al-khaliq. Engkau al-bari. Engkau al-musawwir. Engkau al-ahad as-samad. Engkau al-ahad al-wahid al-qadir al-muqtadir awal ya akhir ya zahir ya batin. Engkau ya wali ya muta'ali ya barru ya tawab ya muntakim ya auf. Engkau ya dzal jalali wal ikram ya mughsil jami'al mughni ya nafi ya nur ya hadi ya badi. Engkau ya sabur, engkau ya rauf, engkau dan seterusnya dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah. Itulah tazkiyatun nafs. Itulah proses di mana kita sampaikan ini kepada anak-anak kita. Nih, Bapak naik pangkat, yuk kita bersyukur. Loh, jadi kalau nggak naik pangkat nggak bersyukur, Pak. Gitu kan? Nih, udah sembuh nih, yuk kita bersyukur. Loh, jadi kalau nggak sembuh nggak bersyukur, Pak. Jadi sholat adalah aplikasi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa pamrih, tanpa pengen dibales, tanpa ya memang itu kewajiban kita sebagai makhluk. Wong Allah udah ciptain kita kok. Allah udah kasih nafas kok. Allah kasih penglihatan yang indah begini kok. Gitu ya. Nah, jadi jemaah sekalian, itulah ya yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada para sahabatnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
apa ya, enggak enggak gimana, tunggu kalimatnya, tunggu. Ini kasusnya ketika Umar melihat di pipi Nabi masih ada bekas bekas karena tidur ya, kena pipi itu masih ada bekasnya. Jadi engkau ini Rasulullah, kata Umar bin Khattab gitu. Ya apapun kita nih kewajiban untuk memenuhi memenuhi keinginanmu gitu, maksudnya gitu. Kita ini berkewajiban untuk memenuhi keinginanmu ya Rasulullah. Kita ini berkewajiban untuk, ya, Nabi nggak usah kerja gitu loh. Kita akan kumpulkan untuk Nabi. Nabi mesti tenang, mesti nyaman, mesti istirahat, mesti apa, mesti, kan Hamzah sangat sangat terperanjat kaget ketika waktu pembangunan Masjid Nabawi, Nabi lagi bawa batu bata, lagi bawa batako kalau kita bilang, untuk membuat dinding. Ikut cetakan tuh, kan dicetak tuh Nabi panggul gitu. Ya Rasulullah, istirahat, istirahat, kata Hamzah. Istirahat. Sampai Hamzah lupa bahwa beliau tuh sebaya dengan Nabi kan. Lebih tua 1 tahun doang kan, atau 2 tahun kan. Lebih tua Hamzah ya. Sampai Hamzah bilang, ya Rasulullah, Anda udah tua, capek, lagi perjalanan. Ayo istirahat, istirahat. Gitu. Ketika itu di depan Hamzah ada Ammar bin Yasir. Ada Bilal gitu ya. Yang ketawain Hamzah. Maksud ketawain bukan ngeledek. Kayak dirinya muda aja, begitulah kurang lebih. Emang ente berapa Hamzah? Kan ente lebih tua gitu kan. Oh iya ya gitu. Jadi memuliakan Nabi. Nah, lihat nggak apa yang Nabi contohkan proses itu kepada para sahabatnya. Nggak mentang-mentang. Ya, dengan pelepah kurma masih ada di pipinya, nggak ada masalah. Ya, bukan itu puncak kemuliaan hidup gitu ya. Bukan itu juga. Nabi juga panggul batu gitu ya. Maka judul yang diambil oleh Ustadz Khalis Bakri ini adalah judul yang sangat perfect gitu ya, untuk masuk ke dalam tazkiyatun nafs, sehingga Anda sekarang yang hadir ini sudah bisa melihat dan menilai. Tidak ada mungkin, ya, hampir tidak ada lah mungkin orang yang kita nyaksikan secara langsung menerapkan konsep tazkiyatun nafs ini. Jarang banget. Ketika seorang ustadz, seorang ulama datang tapi sambutannya kurang, lain udah mukanya. Ya, lain udah mukanya. Sementara Nabi marah kalau jamaahnya berdiri ketika Nabi datang. Ya, beneran. Nabi pernah protes kepada para sahabatnya ketika datang. Ketika apa? Ketika Nabi datang tapi jamaahnya itu berlebihan dengan cara dia bangun dari kursi dan diri gitu ya. Apa? Kenapa? Oh iya, stop. Baik. Nabi Nabi nggak demen digitu-gituin, maksud saya tuh gitu. Nabi nggak suka di lukan sampai kayak begitu tuh, Nabi tuh nggak demen. Sampai apakah sampai Nabi bilang, apakah kalian ingin membuat aku sebagaimana Yahudi menghormati para rahibnya, menghormati para pendetanya tuh, apakah kalian demen tuh kayak begitu? Sampai Nabi bilang begitu. Jadi jangan lakukan itulah padaku, jangan lakukan itu pada Nabi. Nabi itu nggak suka digitu-gituin, gitu kan? Itu kan sebuah pelajaran yang luar biasa, sebuah konsep tazkiyatun nafs yang dahsyat, ya, sehingga para sahabatnya nggak ngelihat lagi dan nggak berani lakukan itu. Bahkan Nabi membawa sendiri tasnya, sebuah tas anyaman berbentuk dari akar-akaran yang dibuat oleh Abizar, apa jempol, yang dibuat oleh Abizar Al-Ghifari itu, ya, bukan makanan ini untuk bersihin hidung, ya, yang dibuat oleh Abizar Al-Ghifari, membuat eh, para sahabat berebutan untuk ngambil tas yang bawa Nabi bawa. Nabi nggak mau gitu ya.
Tapi sentak aja gitu ya ketika sahabat berebutan mengambil itu. Luar biasa. Sebuah pelajaran yang sangat indah yang dilakukan dipraktekkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam konsep pendidikan kepada para sahabatnya. Jadi dengan cara seperti ini ada contohnya. Siapa itu? Nabi. Ya, pola pendidikan kita nggak sukses karena kita nggak ngelihat contoh. Sama sekali nggak ada contoh aplikasi. Apa sih di bangsa ini, di bangsa ini ya kurang contoh. Yang kita hormati, yang kita lulukan, ujungnya ketangkep. Yang kita hormati, yang kita lulukan, ujungnya baju oranye. Yang kita hormati, yang kita ajukan, setelah dibuka sama orang terdekatnya, parah kehidupannya. Bahkan nggak menutup kemungkinan itu yang kita hormati, ulama atau kiai atau habib yang selama ini kita junjung tinggi, ternyata demikian. Itulah yang membuat konsep tazkiyatun nafs selalu gagal. Maka orang tua yang terbuka aibnya di mata anaknya atau di mata istrinya, nggak usah ngimpi tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs itu betul-betul uswah. Ya, nggak usah ngimpi menjadi orang yang diikuti oleh istri dan anak ketika bapaknya berkelakuan demikian. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, so what? Bagaimana? Itu yang sering terjadi kan? Dan jawaban saya sudah ada kan? Ngaku gitu loh, maafin papa ya, gitu kalau salah. Maafin bunda ya bu nak, gitu kalau salah. Itu penting itu, penting banget minta maaf ketika kita salah. Maafin ya, gitu ya. Mbak. Aisyah berdebat dengan ibunya, istri ya, dengan saya soal berat badan waktu berangkat ke Singapura. Baru waktu itu lebih berat dari ini. Ya, orang lagi mendengar. Ya, saya dan istri bersikukuh berat badannya sekian, sementara Aisyah sekian. Dan tahu nggak ketika saya tahu saya salah, iya saya papa salah, maafin papa. Masih di mobil dia dalam perjalanan pulang, saya tuh minta maaf. Kenapa? Karena saya salah. Yang betul Aisyah. Dan nggak usah gengsi ketika kita salah tuh kita minta maaf tuh nggak usah gengsi. Maafin, maafin, maafin. Ya, justru itu menambah gitu loh. Siapa yang pernah mukul anaknya? Siapa yang pernah, itu kan salah, nggak pernah dibenarkan. Pernah nggak minta maaf, maafin papa ya? Pernah nggak? Gitu. Siapa yang pernah bohong dan ketahuan oleh istrinya, bersama istrinya? Kalau Anda ingin menerapkan tazkiyatun nafs, bilang aja, maafin aku sayang. Gitu, ya. Ya, karena itu membutuhkan sebuah keikhlasan. Siapa yang pernah misalnya tidak menerapkan 11 hak anak itu? Gitu. Ya. Bilang aja terus terang, maafin ya, sebeginilah kemampuan papa sayang. Gitu. Gitu. Nanti bab anak itu kita poles lagi. Gitu ya, maafkanlah. Yang paling berhak Anda maafkan salahnya adalah orang tua. Yang paling berhak anak-anak Anda ikhlaskan itu adalah orang tua. Yang paling berhak mendapatkan keikhlasan itu adalah orang tua. Nah, itu lain lagi itu babnya. Babnya anak yang taat gitu ya. Anak yang tidak pernah dendam sama orang tuanya. Anak yang selalu melupakan kesalahan orang-orang tuanya. Anak yang selalu mendoakan, memaafkan, ya, melupakan kesalahan-kesalahan. Tapi sebagai orang tua, wajib kita memulai dengan cara itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, tazkiyatun nafas ala inilah yang akan melahirkan generasi-generasi emas, yang akan melahirkan generasi-generasi baru. Inna Allah Akbar, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hujan, hujan lagi dicondet, Pak, gede hujan. ini juga hujan. Hujan juga, Masya Iya, Allah. saya lagi olahraga buru-buru pulang hujan. Kalau lagi olahraga jangan pulang Bu, lanjutkan aja hujan-hujanan. Baik. Udah nggak hujan, Jadi, udah 1 bulan lebih. jadi jamaah sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, maka yuk
Apa kurangnya dalam tazkiyatun nafs? Satu, pendidikan. Nggak bisa perbaiki. Yaitu dengan cara uswah. Apa kurangnya? Nggak cukup ilmu untuk begini. Ya, cari ilmu. Ngaji yang banyak. Download yang banyak. Anda kalau lihat sesuatu yang tertarik, download. Ya, handphone saya tuh downloadan itu, kalau nggak Gus Baha tuh, ya, yang alim-alim ya, yang ulama-ulama yang cerdas-cerdas, yang alim-alim, yang ikhlas-ikhlas, yang jujur-jujur, itu segera tuh kita download agar kita bisa ulangi lagi. Atau tulisan-tulisan yang sangat indah, yang sangat cantik. Status saya ya banyak diikuti orang kemarin itu, banyak yang ada 200-an yang ngasih jempol. Ternyata sebuah status yang mengomentarinya gini. Ya artinya gini, ketika Anda dihina, difitnah, dikatain, dijelekin, ngomongin, dikomenin, jangan dibales, jangan diheroin, abaikan saja, ya, dan biarlah Allah Subhanahu Wa Taala yang turun tangan. Sebab ketika Anda dihina, namun Anda nggak membalas, dan Anda sujud kepada Allah, orang yang hina Anda itu pasti akan bermasalah. Gitu ya. Jadi lepaskan saja, bebaskan saja rasa sakitmu, rasa dendammu, bersihkan saja hatimu, abaikan saja. Kebanyakan tazkiyatun nafs nggak sukses dan nggak berhasil, gara-gara masih ada sebel, gedek, benci, gahar, gondok kepada anggota keluarga, terutama pasanganmu. Lupakan, abaikan, jangan diingat-ingat sebuah kesalahan. Ya, udah berapa lama ya kok satu kesalahan aja diingat terus, diucapin terus, diulangin terus, maka akan mengotori hati kita. Insya Allah kita buka forum tanya jawab dan saya menunggu pertanyaan dan komentar dari para jamaah sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah. Jazakallah khairan Beh dengan nasihatnya. Nasihat di pagi hari ini memang sangat sangat penting Beh. Otak masih segar, mudah-mudahan bisa terbuka juga menerima nasihat kebaikan. Amin ya Rob. Amin ya Rob. Dan nih kalau Babe suka sekali nih kalau semua jamaah juga bisa open kamera ya, bisa selain open Bisa mic, open kamera, saling saling biar tatap nanti bisa muka saling jadinya seru. berkomunikasi langsung, ngobrol langsung dengan Babe, dan Babe biasa ingin, oh ini nih yang namanya Bu Yuria yang sedang masak sambil masak. Tapi Bu Yuria udah resen deh, udah yang pertama kali. Silakan Bu Yuria. Mana bukunya? Mana pulpennya, Bu Yuria? Be, Salam. maaf Be. Silakan Bu Eh, Yuria. open Di open kamar deh. sedikit. Banyak yang Ini Be, kangen sama Bu Yuria. alhamdulillah Be sehat Be. Alhamdulillah. Loh, backgroundnya beda. Biasanya di meja makan backgroundnya. Ganti posisi Be. Tahun baru Be, beda katanya. Silakan, silakan. Ini Be, sedikit flashback ya Be ya. Ketika Siap. saya menikah, agak panjang dikit Be ya prolognya Be ya. Nggak Dari kemarin apa-apa, sebetulnya, silakan. dari kemarin pengen tanya tapi nggak keburu waktunya. Silakan. Ketika di awal menikah, saya kan memang nggak ada program menunda anak ya Be ya. Nah ketika itu saya memiliki anak itu jedatnya itu 2 tahun 2 tahun. Nah ketika anak saya yang ketiga itu usia 9 bulan, akhirnya saya kan sama Bu Kia itu diminta untuk dilibatkan mengajar gitu Be, walaupun setengah hari gitu kan ya. Nah ketika saya mengajar itu akhirnya kan anak saya titipkan di satu orang pengasuh setengah hari, sampai titik di mana ketika dia itu saya titipkan selama 6 bulan, ketika 6 bulan pertama, ketika dia menangis tuh yang dipanggil itu pengasuhnya gitu Be. Jadi ketika dia sedih gitu kan ya, yang dia panggil tuh pengasuhnya. Sampai akhirnya saya bilang ke suami saya, ini udah gak benar, saya bilang gitu kan. Nah akhirnya ketika di sela jam suami saya itu kosong, anak kita ambil gitu kan ya.
sampai ketika dia nangis kejer itu karena rebutan mainan kalau nggak salah sama kakaknya, yang dia panggil bukan saya, tapi tetap pengasuhnya. Nah, disitulah saya merasa bersalah, Be. Bahkan rasa bersalah itu sampai sekarang tuh masih suka menggelayut gitu ya, Be. Ya. Di hati saya tuh, terlebih ketika dia sudah remaja, di usia dia yang sekarang sudah 17 tahun pun, ternyata itu tuh suka terlontar di benak dia. Dia bilang begini ketika dia cerita, saya sedikit mengabaikan karena ingat dulu waktu dia kecil saya jarang mendengarkan cerita dia gitu kan ya, ketika dia TK, saya lagi di kampus gitu kan, sampai begini itu kan, aku tuh memang dari dulu diabaikan sama Ami, sampai sekarang pun aku cerita kadang-kadang kurang fokus gitu. Nah, di situ lebih kadang saya yang mau saya tanyakan, saya sudah berusaha memberikan pengertian, itulah takdir yang mungkin satu kesalahan buat kita orang tua, tetapi takdir yang harus kita jalani, saya bilang gitu. Tapi walaupun saya menjelaskan dia sudah berusaha paham, tapi ada perasaan rasa bersalah yang kuat gitu, Be. Dan untuk mengobati rasa bersalah itu saya harus bagaimana, Be? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yuria, karena saya kenal dengan keluarga ibu, dengan suami dan anak-anak juga ibu saya kenal, maka insya Allah apa yang ingin saya sampaikan adalah betul-betul yang harus ibu jalani, langsung aplikasi ya. Begini, Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah Bu Yuria harus berdamai dengan ibu dulu. Selama ibu tidak bisa memaafkan diri ibu, maka selama itu ibu nggak akan bisa berdamai dengan diri ibu sendiri. Dan itulah yang akan terlontar. Ingat apa yang ada dalam hatimu, itu akan tercermin dengan apa yang ada di ucapan anakmu. Karena kau selalu merasa seperti itu, maka itu akan menular kepada anakmu. Jadi nomor satu, maafkanlah dirimu sendiri, beristighfarlah kepada Allah di setiap detik, gitu. Beristighfarlah dan jalanilah semuanya dengan sukacita, dengan perasaan bahagia, dan ambil hikmahnya bahwa mendapatkan pengasuh yang baik sehingga anakmu menjadi baik, gitu. Ketika anakmu teriak menyebutkan nama pengasuh, kan itu bertanda bahwa dia adalah pengasuh yang baik, sehingga dia lari kepada ke sana. Dan kau di sini kalah, bukan kalah dari sisi tazkiyatun nafs, tapi kalah karena mengambil momen, begitu. Jadi apa yang ibu alami, yang mungkin banyak juga orang-orang mengalami hal yang sama, nomor satu, berdamailah dengan dirimu sendiri, gitu. Ya, iya, harus berdamai dulu dengan diri sendiri, harus bisa memaafkan diri sendiri dulu. Ya, harus split personality. Inilah aku yang dulu dan bukan aku yang sekarang. Baru kemudian bisa menyampaikan itu kepada anakmu. Ibu dulu begitu berjuang untuk membesarkanmu. Maafkan. Yuk, maafkan ibu. Gitu. Ibu dulu begitu tuh karena terpaksa, bukan keinginan. Atau ibu begitu karena tuh kebodohan ibu. Itu ngomong pada dirimu sendiri lebih awal. Baru kepada ke anakmu. Selama nggak bisa berdamai dengan diri sendiri, maka selama itu pula anak punya pikiran yang sama terhadap ibu. Pepatah udah sering mengatakan like mother like daughter. Hati saya tuh nggak pernah bisa lupa dengan kesalahan saya kepada anak saya. Anakmu pun akan merasakan hal itu. Hati saya tuh nggak pernah hilang nyesel kepada anakmu pun akan seperti itu. Saya tuh agak forget it dulu. Bersyukur dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, kesadaran itu tiba. Bersyukur dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, kau merasakan kesalahan itu. Bersyukur dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, sekarang kau mendapatkan ilmu, mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah. Karena itu nomor satu saya sampaikan, berdamailah dulu. Dan perbaikan jelas, yaitu ilmu. Saya pernah beberapa kali dan sering mengatakan, ayo main ke rumah. Ayo sarapan bareng. Ajak anakmu. Tujuannya apa? Tujuannya ini. Buang waktu sarapan ke rumah Jumat dan ngobrol gitu loh. Sehingga fleksibel, ngobrol bisa 2 jam, bisa 3 jam, sampai jam 8, sampai jam 9 masih bisa kita ngobrol. Itu yang saya harapkan dari teman-teman Majelis Keluarga Indonesia.
Kenapa? Karena memang waktu kita terbatas, ilmu kita kurang. Gitu. Kalau waktu cukup, ilmu mumpuni, insya Allah mungkin bukan nggak ada masalah dalam hidup, makin bisa menyelesaikan dan makin sedikit permasalahan. Gitu. Jadi saran saya nomor satu seperti itu. Yang nomor dua, tentu kekuatan zikir akan membuat itu. Kekuatan zikir akan mengabaikan dan menghapus itu. Sering saya katakan bahwa seperti sebuah buku, di dalamnya itu di halaman 20, sekarang udah halaman 300 misalnya. Di halaman 20 ada kesalahan. Jangan dilihat lagi halaman 20, jangan dibuka-buka halaman 20-nya. Halaman 20 yang salah diapain? Di tip X gitu. Sehingga dalam buku itu yang lalu udah nggak ada yang salah. Ya iyalah, yang lalu mana bisa bersalah. Yang salah kan yang sedang. Salah itu hanyalah salah itu nggak pernah past tense. Salah itu berlaku continuous. Ya, future juga nggak pernah salah, past tense juga nggak pernah salah. Ah, dulu saya salah begini. Ah, Anda belum mentip X itu. Gitu, Bu Yuria. Tip X lah halaman 20 itu. Tip X lah ketika anakmu berusia 6 bulan, di bawah 6 bulan itu. Tip X lah. Caranya apa? Kuatkan zikir. Tazkiyatun nafs, berdamailah dengan dirimu, lalu berzikirlah sekuat Anda berzikir bersama dengan anakmu. Beri dia pengertian, beri dia harapan, beri dia cita-cita. Lihat pandang ke depan. Dan insya Allah itu yang terbaik. Katakan ini sudah yang terbaik. Andai kata dulu bersama mama, mungkin mama melakukan ini dan emosi. Andai kata bersama mama, mungkin pas mama lagi pegang tangannya teledor dan jatuh. Andai kata waktu itu bersama mama, mungkin mama pas nggak kepegang kamu, akhirnya jatuh nyemplung ke kolam, nyemplung ke empang. Untung pada masa itu bersama pengasuh. Alhamdulillah itu emang terbaik. Damai dulu dengan dirimu. Gitu. Andai kata itu waktu itu bersama mama, pas mama lagi jalan sama kamu, lagi dipegang, mungkin pas mama meleng, pas tangannya kelepas, pas kesambar motor. Gitu bisa Bu Yulia. Ya, gitu bisa kita lihat. Kita lihat dari sisi positifnya. Ini udah yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dimengerti. Terima kasih. Yang lain semua silakan. Baik nih, Ya, Bu, Be. Bu Is punya pengalaman yang sama. Silakan Bu Is, katanya mau sharing juga nih, Be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Babe Salam. Haikal. Salam, apa Mana kabar? kameranya nih Bu Is nih? Alhamdulillah. Udah punya cucu, jadi ngurusin cucu mulu sekarang bolak-balik Jogja, Be. Cakep. Nah, Babe mau share sedikit ini terkait yang pengasuhan anak ya, Be. Ada ceritanya ada temen yang curhat. Ini saya cerita ini bukan untuk menggibah beliau, tapi untuk sharing ya, Be. Bisa mungkin dicari Ya, tanpa menyebutkan nama dan identitas. ya. Oke, siap. Jadi teman saya ini cerita bahwa ketika menikah ibunya nggak setuju. Ketika nggak setuju malah anaknya perempuan ya Be, disuruh cerai sama suaminya. Kemudian anaknya ini menikah, hamil. Suruh cerai sama orang Ketika tuanya. Iya, tapi orang tuanya maksudnya nggak setujunya tetap merestui gitu, tapi tetap nggak setuju gitu ya. Akhirnya Disuruh menikah cerai sama? dan hamil. Kenapa? Ya, baik. Tadi disuruh cerai. Hamil. Nggak cerai, nggak cerai, belum. Jadi menikah kemudian hamil. Nah, ketika hamil, ibunya masih menyuruh anaknya perempuan ini bercerai dengan suaminya, karena masih nggak. Ketika hamil, kemudian melahirkan, ibu dari yang teman saya ini merasa bersalah bahwa dia sempat dulu ketika hamil juga menyuruh anaknya ini menggugurkan kandungan. Nah, ketika cucunya lahir, neneknya ini kan berarti kan neneknya merasa bersalah dan minta ke anaknya supaya cucunya ini dirawat oleh dia, oleh cucu anak neneknya ini dirawat. Anak teman saya ini akhirnya memberikan bayinya ini diasuh oleh neneknya sampai dewasa. Tapi kemudian si anak ini merasa, saya langsung merinding nih, si anak ini merasa dia dibuang oleh ibunya. Iya.
dibuang dalam artian gue nggak disayang sama orang tua gue gitu loh, bla 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 gitu. Tapi sama Iya, ayahnya dia baik, iya. sama ayahnya dia baik. Sekarang anak perempuan ini sudah bekerja, tinggal satu kota tapi tidak mau tinggal di rumah ibunya. Dia pilih kos, Astagfirullah. walaupun kos itu jaraknya kalau menurut teman saya 10 menit kalau naik motor dari tempat kos ke rumah orang tuanya ini. Dia nggak mau tinggal sama ibunya karena itu masih dendam masa kecil gitu ya. Iya, iya. Jadi gimana ya caranya, bilang coba ceritakan bahwa saya bilang nih sama teman saya, ceritakan bahwa itu bukan kemauan dia tapi untuk rasa bersalah neneknya. Tapi tetap sampai sekarang nggak bisa, Be. Sempat waktu itu anaknya ini ditelepon sama ibunya nggak diangkat-angkat. Akhirnya udah berapa hari baru dia diangkat. Kalau WhatsApp pun katanya seminggu baru dibales kata WhatsApp ibunya itu. Tapi kalau ayahnya yang yang WhatsApp atau yang telepon itu langsung diangkat. Pernah ayahnya mengingatkan anaknya ini bahwa nggak boleh seperti itu sama ibu, tapi kemudian anaknya malah marah dan malah jauh dari ayahnya. Nah, jadi ya mungkin niatan teman saya itu adalah mengobati rasa bersalah ibunya itu ya, kemudian memberikan cucunya dirawat, tapi kemudian hasilnya ini anaknya sampai sekarang udah mungkin usia 25 anaknya itu tetap tidak mau memaafkan ibunya itu gimana tuh, Be? Baik. Inilah pentingnya kedua belah pihak, bukan cuma ibunya. Kalau udah kasus seperti ini, anaknya juga harus diperbaiki, ya, harus dikasih pelajaran yang sangat menohok, kata-kata yang sangat berbekas, ya, kata-kata yang kaulam baligho, kata-kata yang meninggalkan di hatinya, kata-kata yang wajib disampaikan dengan sangat tegas gitu loh. Ini udah bermasalah karena ini udah bukan kasus biasa, tapi itu adalah uququl walidain, udah durhaka kepada orang tua. Ini mesti prosesnya berbeda dengan apa yang Ibu Yuliah tadi jawabannya. Saya menemukan satu hadis sahih ya yang sangat menyentakkan gitu ya. Panjang sekali, tapi yang saya ambil intinya begini. Yang tidak bisa melihat Rasulullah di hari kiamat adalah orang yang menyakiti hati orang tua. Bayangkan itu. Ya, padahal kunci surga itu adalah syafaat dari Rasulullah. Tapi orang yang menyakiti hati orang tua, dengar, nggak bisa lihat Rasulullah di hari kiamat. Jadi siapakah yang nggak sanggup melihat wajah Nabi, yang nggak jumpa dengan Nabi, yang nggak diizinkan untuk melihat wajah Rasulullah, apalagi wajah Allah? Itu orang yang menyakiti hati orang tuanya. Orang yang durhaka pada orang tuanya. Kalau udah sampai kayak begini, maka si anak, ya lagi-lagi kurang ilmu. Sa'ad bin Abi Waqqas itu punya orang tua penyembah berhala. Tapi wajib taat walaupun orang tuanya penyembah berhala. Gitu. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan berlaku sebagaimana seorang anak kepada orang tuanya. Kan itu mesti diumumin. Bahwa selamanya itu anak, mohon maaf ya. Ya, Bu, sampaikan ya. Itu anak akan selama hidupnya akan sial. Selama hidupnya akan gelisah. Karena dia selalu berada dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Berada dalam kemurkaan Allah. Walaupun dia sholat, selama dia benci sama ibunya, selama itu juga Allah membencinya. Selama dia nggak open kepada orang tuanya, selama itu juga Allah nggak bakal openin dia. Selama dia nggak jawab WA teleponnya, selama itu juga Allah nggak akan jawab doa-doanya. Ingat, ridha Allah betul-betul fi ridha walidaih. Tergantung ridhonya orang tua. Ingat juga wa uququl walidain.
murkanya Allah juga tergantung daripada murkanya orang tua. Namun di satu sisi, orang tua, maafkanlah, kesihanilah anakmu yang demikian. Karena kalau kau benci anakmu, detik yang sama Allah membenci anakmu. Kalau kau sebel dengan anakmu, detik yang sama Allah sebel denganmu. Kalau kau merasa dendam, detik yang sama hal terjadi juga pada anakmu. Maka dalam kasus Ibu Is ini adalah anak harus diberikan pengertian yang dalam. Anak mesti disampaikan bahwa jangankan sholatmu, ibadah sekecil-kecilnya pun gak akan Allah terima. Jangankan ibadah senyum. Kalau kau punya harta emas sebesar gunung Uhud pun nggak akan mendapatkan balasan walau seberat debu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu fatalnya orang yang menyakiti atau durhaka pada orang tua. Anak yang sudah umur 25 tahun itu harusnya punya pengertian sampai ke situ. Kalau belum, lagi-lagi ilmulah yang membuat tazkiyatun nafs itu berhasil. Demikian, mohon sharing lagi atau bertanya siapa di antara ibu-ibu dan bapak sekali ingin bertanya. Waktu kita tinggal mepet ini. Hari. Baik. Ini Pak Rinaldi udah ngechat nih. Mau langsung Pak Rinaldi dari Pekanbaru, silakan. Pak Rinaldi, bisa open mic? Saya bacakan aja ya. Ini dari Pak Rinaldi Pekanbaru. Anak perempuan saya ini tahun ini tamat SMP. Pengen merasakan rasanya mondok. Di Pekanbaru nih saya masih bingung mau mondok di mana gitu ya. Karena yang banyak berpaham Wahabi nih. Wahabi apa nih Pak? Terus pernah bertanya anak saya ini yang perempuan itu mondok di tempat Babe aja ya. Ini berarti lulusan SMP nih SMA nih. Anak perempuan. Jadi ini bisa dijawab nih sama Babe langsung. Mbak Rinaldi, di Pekanbaru itu ada satu pondok yang saya sarankan. Namanya Al-Ahqaf. Pesantren pondok itu Ahqaf. Itu coba Bapak datang berkunjung, temuin ya Ustadz Lutfan, temuin Ustadz Lutfan, saya kasih nomor handphonenya nanti, datang ke pondok itu dan bilang ingin berjumpa dengan Ustadz Lutfan dari Ustadz Haikal gitu. Anda datang ke sana dan saya betul-betul merekomendasikan untuk Pekanbaru itu ke sana. Itu dahsyat itu, bagus banget itu, dan cocok banget itu, ya. Ahlus sunnah wal jamaah, nggak ngoyo, mengaplikasikan keilmuan itu dengan akhlak yang tinggi. Nggak ada apa ya, misalnya kekasaran di sana. Isinya itu dengan akhlakul karimah. Saya udah 2 kali itu berkunjung ke pondok itu. Alamat, nomor telepon, dan nomor kiainya serta pengurusnya akan saya sampaikan nanti di grup. Barangkali perlu yang ada di Pekanbaru. Silahkan yang lain. Baik, masih ada waktu sedikit lagi nih, Bapak, sebelum meninggalkan majlis. Silakan satu kesempatan lagi ya. Bu Nadia dari Bandung, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya kata orang nitipin anak 2-3 tahun gitu biar dia berani misalnya ke saudara atau ke orang tua saya misalnya kayak gitu, bener nggak sih masih kecil gitu yang gampang nangis gitu nggak apa-apa? Baik, itu nggak benar, jangan didengarkan. Oh iya. Nggak ya, hadirlah setiap detik dia di kehidupan anakmu. Jangan sampai ya, itu malah istilah saya itu hadirlah di setiap detik nafasnya. Jangan sampai ada satu momen yang terlupakan gitu ya. Yang bagi pasangan muda yang belum terlanjur, selalu dekatlah pada anakmu gitu ya. Jangan dititipin kepada siapapun ya. Kecuali kalau betul anaknya ingin dan kau bercita-cita anakmu dijadikan seorang guru agama, seorang ustadz, seorang ulama, seorang ustazah,
sehingga dari semudah mungkin dimasukkan ke dalam pesantren. Nah, itu lain lagi masalahnya. Namun harus dengan keinginan dia, ya. Jadi saran saya tidak, ya, tidak demikian. Saran saya selalu berada di samping anakmu. Jadilah orang yang ready, kebutuhannya adalah kebutuhanmu, selalu siap sedia membantu dan menolong anakmu. Gitu barangkali. Berarti salah ya Beh kata orang tua dulu. Jangan. Untuk Ya, mendidik siap. anak yang berani di tanganmu saja, ya. Di Makasih tanganmu Beh. saja. Iya. Baik, Baik, Mas alhamdulillah, Faris. masyaallah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Tanya jawabnya terbatas. Yuk sarapan bareng hari Jumat pagi jam 7 pagi Masyaallah. sampai jam 8 sampai jam 9. Kita ngobrol, kita asik-asik gitu ya. Wadah ya untuk jumpa ya. Saya siapkan waktu itu dan tempat. Mudah-mudahan Allah selalu kuatkan kita dalam amal jamaah, wabil khusus di Majelis Keluarga Indonesia. Kita sebagai majelis dari kami, subhanakallah bihamdi subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Beh. Nah, ada ajakan Babe Ayo, untuk makan ngopi. bareng ya. Sarapan pagi di hari Jumat pagi. Silahkan jamaah yang ingin jumpa Babe ngobrol-ngobrol. Iya, Silahkan. ini khusus Pak, khusus Kang Selo udah dibawain ini. Mana? Kang Selo bisa zoom, bisa lihat. Ini udah disiapin, mana? Tunggu. Nah, ini udah disiapin nih. Apa itu, Beh? Apa tuh, Beh? Tunggu. Masih buram. Fortis bukan Dari Fortis bukan? Kalau Fortis sana bentar. datang deh. Kenapa? Kalau Fortis sana datang. Oh, datang itu aja wajibun. Mana ya? Oh, tunggu. Pak, diklik ininya nih. Oh, diklik more-nya mana nih? More. Terus non. Begitu non baru. Ini nih, udah saya siapin ini nih. Tuh. Apa ini? Robusta Gold. Oh, Masya Allah. Oh, Oh, disiapkan Masya Allah. ini. Ditunggu Robusta Gold menanti. Insya Allah, Beh. Pagi Kita ini sarapan muncul, lagi pagi ini ya. Hari muncul. Jumat Siap, pagi. pagi ini Insya Allah. muncul. Ngiri kita deh nggak bisa datang. Jumat pagi kita sarapan Jumat pagi. Insya Allah. Allah maafi kalau saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, masyaallah ya. Pagi ini kita sudah